Tidak mudah untuk menjalani hidup sebagai seorang janda asal Sumatera yang bernama Marpuah ini. Ia datang merantau ke Tambun, Bekasi, bukan untuk mencari kemewahan, namun hanya untuk bertahan hidup. Anak-anaknya tinggal jauh, pun juga dengan keluarganya, dan satu-satunya yang ia andalkan adalah tenaganya sendiri. Saban pagi sebelum matahari meninggi dan memancarkan sinarnya, Marpuah telah berdiri di depan Sekolah Dasar Negeri SDN Setia Dharma di Tambun Selatan. Ia buka lapak kecilnya dan mulailah dia menjajakan gorengan, tahu, bakwan, tempe, dan lain-lain. Simpel, tapi enak katanya. Tapi itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Tangannya sering kena minyak panas, nafasnya bercampur dengan asap gorengan. Namun, ia tetap menjalani hari demi hari dengan sabar. Receh dari gorengan itulah yang membayar kontrakan, makan, dan kebutuhan hidupnya. Tetangga mengenalnya sebagai pribadi yang ceria, tak pernah dia ribut, dan ia dikatakan selalu menutup dengan rapat urusan pribadinya. Pulang kerja, ia langsung masuk ke dalam kontrakan kecilnya di Kampung Pekopen, Desa Langbang Jaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat itu dia tinggal tak sendirian. 7 bulan belakangan ini, tetangga kanan dan kirinya sering melihat seorang pria yang hampir tiap hari datang dan menginap dalam kontrakan yang ia sewa itu. Entah apa akuan Marpuah yang ia adukan kepada warga sekitar tentang jati diri pria yang dikatakan adalah pacarnya itu. Namun yang pasti, pada 27 April tahun 2016 semuanya tiba-tiba menjadi runyam. Marpuah ditemukan terbaring di lantai kamarnya tak bernyawa dengan noda merah yang menggenang. Warga yang pertama masuk hanya bisa terdiam, belum sepenuhnya percaya bahwa penjual gorengan yang setiap hari mereka lihat ramah menyapa kini telah tiada. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Tidak ada yang menyangka perempuan setegar itu akan pergi dengan cara seburuk itu, di ruangan kecil yang harusnya menjadi tempat dia bersandar. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Untuk mendalami kisah nyata yang pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2016 yang lalu ini, mari kita berkenalan dulu dengan pria ini. Foto atau wajah yang tertampil ini adalah Saiful Rohim. Ipul, begitu warga Kampung Buek Raya, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, memanggil pria 37 tahun ini. Ipul bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, sebuah profesi yang ia jalani bertahun-tahun lamanya. Dari informasi yang berhasil saya dapatkan, Ipul telah menikah dan memiliki beberapa orang anak. Namun lebih lanjut dikatakan bahwa keadaan rumah tangga yang dijalani oleh istrinya yang berinisial IH ini dikatakan jauh dari kata harmonis. Pertengkaran sering terjadi, masalah ekonomi tak pernah benar-benar selesai, dan hal itu lalu membuat keduanya makin jarang bicara, serta membuat Ipul merasa tak betah berlama-lama di tempat yang harusnya memberikan kedamaian di hatinya itu. Di tengah rasa galau yang mendalam itu, Ipul diam-diam mulai dikit demi dikit membuka hatinya untuk orang lain. Nah, di momen itulah Marpuah masuk ke dalam hati dan hidup Ipul. Seperti yang telah sedikit saya bahas di awal, Marpuah si penjual gorengan yang lapaknya dibuka di depan SDN Setia Dharma punya sifat yang berbeda dari apa yang Ipul dapati di rumah. Menurut Ipul yang saya kutip dari sebuah sumber berita, Marpuah itu orangnya baik, sabar, dan kalau diajak ngomong selalu nyambung. Bagi Ipul, Marpuah ini bukan cuma sebagai tempat singgah. Marpuah membuatnya merasa didengar. Setiap kali Ipul datang dalam kondisi capek atau lagi banyak tekanan, Marpuah selalu menanggapinya dengan nada yang tenang, tanpa menghakimi. Obrolannya sederhana, tapi mengalir. Itu yang membuat Ipul semakin betah. Sifat lembut Marpuah itulah yang awalnya membuat hubungan mereka tumbuh. Di tengah hidup Ipul yang berantakan, kehadiran Marpuah seperti ruang aman, semacam tempat ia merasa diterima apa adanya. Dari awalnya cuma sering beli gorengan sambil ngisi waktu, hubungan mereka berubah lebih dekat. Pelan-pelan Marpuah membuat hati Ipul merasa lebih tenang, lebih dihargai, dan lebih dianggap. Dan dari hal itulah singkatnya mereka jadian. Kedekatan itu berlanjut sampai akhirnya singkatnya mereka putuskan untuk tinggal bersama dalam satu kontrakan yang sama di Kampung Pekopen, Desa Langbang Jaya. Bukan 1 atau 2 hari saja, melainkan dari sebuah sumber yang saya kulik selama mereka jadian, yaitu sekitar 7 bulan. Selama itulah Ipul sering datang dan bahkan menginap dalam kontrakan itu. Jalinan cinta gelap yang mereka jalani ini yang tentu diawali dengan sebuah cinta yang manis ini tak selamanya berjalan dengan mulus. Ada aja cobaan atau batu kerikil yang menghalangi jalan mulus mereka merajut cinta yang entah mau dibawa kemana hubungan mereka.
Dalam keterangan yang pernah Ipul sampaikan, ia mengatakan bahwa selama mereka tinggal bersama, Marpuah memang sering minta materi. Bukan sekali atau dua kali, namun hampir tiap ada kebutuhan, ujung-ujungnya minta kepada Ipul. Kadang minta uang buat belanja, kadang alasan kebutuhan rumah. Dan ada juga keinginan yang sifatnya lebih besar. Buat ngejar itu semua, Ipul pernah minjem duit sana-sini. Ia pinjam kepada temannya, ia pinjam kepada saudara-saudaranya. Ada kalanya dia ngutang cuma buat nutupin permintaan Marpuah. Bahkan Ipul juga menambahkan bahwa ia pernah memberikan Marpuah sepeda motor Honda Vario. Padahal kan kondisi ekonominya lagi pas-pasan sebagai tukang ojek. Dari luar, hubungan yang mereka jalani terlihat baik-baik saja, namun di dalamnya penuh tarik-penarik soal keuangan. Ipul merasa makin lama makin terbebani, sementara Marpuah tetap dengan kebiasaannya minta ini dan itu. Dan dari sanalah konflik kecil mulai menumpuk, berubah menjadi tekanan yang pelan-pelan mengikis emosi Ipul setiap hari. Pertemuan di malam itu pada Rabu 24 April tahun 2016 sebenarnya tidak sama sekali mereka rencanakan. Ipul yang biasa mangkal di pasar Tambun kala itu sedang dalam perjalanan pulang ketika tanpa disengaja bertemu Marpuah di dekat Masjid Desa Lambang Jaya. Keduanya membawa sepeda motor masing-masing, berhenti karena saling sapa dan berbincang sebentar. Saat ditanya mau kemana, Marpuah cuma mau isi bensin di pom bensin. Lalu dikarenakan waktu telah melewati jam 8 malam, Ipul lalu mengajak Marpuah untuk sekalian pulang ke dalam kontrakannya di kampung Pokopen. Singkatnya ajakan itu diterima, masuklah mereka ke dalam kontrakan. Mereka habiskan waktu bersama seperti biasa, makan malam bersama, duduk di depan TV dan lalu masuk ke dalam kamar mereka memadu cinta mereka. Di tengah momen itulah perbincangan kemudian berubah. Marpuah kembali mengingatkan soal janji lama Ipul yang dimana Ipul dulu pernah katakan bahwa ia akan membelikan Marpuah sebuah rumah. Marpuah katakan, "Pokoknya belikan aku rumah tahun ini sebelum lebaran." Ucapannya mungkin biasa bagi orang lain, tapi tidak untuk Ipul, yang pada saat itu hidupnya pas-pasan dan masih menanggung keluarganya di rumah. Kalimat itu menusuk, apalagi diucapkan saat hubungan rumah tangganya sedang goyah. Ipul lalu membalas ucapan itu dengan nada kesal. Dia katakan, "Emang beli rumah kayak beli cabe? Ya kamu sabarlah." Setelah itu tak ada lanjutan. Tak lama kemudian selepas cekcok itu terhenti, Marpuah kemudian tidur dengan pulasnya. Sementara Ipul hanya terdiam, merenung, namun pikirannya nggak tenang. Kata-kata itu terus terulang di kepalanya. Ia pun menjadi kesal. Juga ia bingung bagaimana cara ia bisa membelikan rumah bagi Marpuah, sedangkan rumahnya saja masih mengontrak. Dan dari hal itulah yang kemudian membuat Ipul menjadi gelap mata. Dalam keadaan kamar yang gelap dan pikiran yang masih keruh. Lalu ia bangkit pelan-pelan, ia ambil sebuah palu dari bawah meja di dalam kontrakan itu. Lalu setelah ia mendapatkan palu itu, ia kembali ke atas tempat tidur. Tanpa perlawanan apapun dari wanita yang sedang terlelap itu, Ipul lalu mengayunkan benda tumpul itu ke kepala pacar gelapnya berkali-kali dan berkali-kali. 6 kali cukup untuk menghilangkan hidup seorang wanita yang pernah ia kenal sangat baik, sabar, dan membuatnya nyaman. Marpuah nggak sempat melakukan perlawanan sebab serangan itu begitu cepat dan mendadak. Atas hal itu saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas melampiaskan emosi sesaatnya, yang muncul kemudian adalah rasa takut, rasa kalut, dan rasa panik. Entah apa yang harus ia lakukan pada saat itu. Ia juga tak punya daya untuk menutupi kejahatannya dengan mencapakan tubuh pacar gelapnya itu di sebuah tempat. Di tengah rasa yang terus menekan, Ipul kemudian pergi meninggalkan TKP. Tak lama kemudian, ia lajukan sepeda motornya dan pulang ke rumahnya di Sumber Jaya. Ia temui istrinya dan minta maaf tanpa menjelaskan panjang dan lebar. Fajar belum juga muncul ketika ia melangkah ke Polsek Tambun jam 5 pagi. Dengan kepala tegap, ia datangi pos penjagaan, ia serahkan dirinya, dan ia akui semua kejahatan yang semalam ia lakukan terhadap Marpuah di dalam kamar kontrakannya. Seketika riuhlah warga sesaat setelah polisi datang ke TKP dan menyisirnya. Di dalamnya benar polisi menemukan tubuh gempal Marpuah terdiam di atas lantai kamar dengan noda merah yang menggenang. Tubuh korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendalami sebab ia pergi. Singkatnya, Saiful Rohim alias Ipul ditetapkan menjadi tersangka dan dia pun dijerat dengan pasal 339 dan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Saiful Rohim alias Ipul dengan hukuman 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini.
Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.